Ya, selamat datang di Plasma, sebuah konten yang sudah tenggelam sangat lama. Anjir, kapan ya terakhir aku konten ya? Suwe lah. Tapi hari ini aku tiba-tiba pengen bikin konten karena ada satu yang menarik. Aku tuh penasaran sama. Jadi di konten kali ini aku tuh nggak sendiri. Aku bareng sama teman saya, teman lama saya yang dia itu punya brand lokal dan jujur aku tuh penasaran pengen tanya-tanya ke dia tentang apa sih brand yang dia bikin tuh kayak gimana sih, perkembangannya kayak gimana. Nah, jadi ya ini dia temanku. Selamat datang Mas Adi. Ya, Gokil. nah, Gimana kabarnya nih? alhamdulillah sesuatu sih. Sesuatu apa tuh? Yang mungkin yang bahagia sih, Baik baik ya. enggak sih. Loh, 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 loh. Nah, gimana? Tapi yang penting bisa datang ke sini. Terima kasih. Ya, Gokil. sama-sama. Aku tuh penasaran sama kamu bikin brand kan? Ya, Brand brand. brand baju. Iya. Ya, aku produksi lagi baju sih. Brand apa tuh? Namanya apa? Namanya Leviathan. Leviathan. Iya, Leviathan. Leviathan tuh apa? Leviathan itu aku ambil dari sebuah nama iblis yang menguasai lautan. Dari iblis. Iya, nama-nama iblis. Anjir. Konyol kan? Kenapa kok ngambil dari nama iblis? Karena sewaktu itu nih aku suka yang namanya berbau dark gitu loh, kayak kegelapan gitu, makanya aku ambil itu Leviathan. Ada itu gak sih? Ada filosofi di baliknya nggak sih? Dari apa nama band saya? Dari nama Leviathan. Nama Leviathan nggak ada filosofinya sih kalau dari Leviathannya ya, cuman karena aku suka yang namanya berbau dark gitu. Ya, Nah kemarin tuh aku sempet lihat di ya, Instagramnya Leviathan, Leviathan apa Leviathan Match ya? ya Leviathannya 666. Leviathan Match 666. Ya. Anjir. Kayak ada itu ya, ada kayak chapter-chapter gitu ya. Oh iya, untuk chapter sih baru 4 chapter, yang 5 masih nyusul. Ya mungkin sih bulan depan, kalau enggak bulan ini sih. Yang Udah ada 4 chapter. 5. Iya 4. Mau ke 5. Iya mau ke 5 chapter. Sebelum ke situ, chapter pertama itu menceritakan tentang apa? Ada cerita tersendiri gak sih dari chapter-chapter yang udah dibikin? Untuk dari yang aku buat di setiap chapter itu sebenarnya ya memang ada filosofinya. Jadi filosofinya itu aku ambil, sebenarnya aku ambil dari apa ya, intinya keluh kesah sih, apa yang pernah dulu aku apa ya namanya itu alami lah. Jadi suatu, ibarat dibilang suatu problem yang mungkin alay lah ya, problem yang sudah dari dulu sampai sekarang gitu loh. Jadi aku pelampiaskan di band yang aku buat. Berarti dari keresahan Ya, yang kamu rasakan. ya filosofinya itu, tapi dari apa ya, dari filosofi itu aku plesetin tuh, maksudnya bukan terlalu terang-terangan lah, intinya dari chapter semua itu tidak terang, jadi aku plesetin. Untuk chapter yang pertama sampai 2 itu sebenarnya apa ya, filosofinya itu soal percintaan sih sebenarnya. Tentang percintaan. Ya, percintaan sama problem-problem, gimana ya, soalnya kan aku dulu ya di pedesaan lah, banyak kan kalau soal ngomong pedesaan kan banyak tuh yang namanya ibu-ibu merumpi, ya Ibu kan? ngerumbe, Ya, benar. kadang-kadang ngomongin sana sini, yang bikin salah anaknya tapi yang dijelek orang tuanya gitu. Aku dulu pernah ngalamin salah itu, makanya itu di chapter 1 sampai 2 aku ambil dari sini. Jadi kayak yang pertama tuh lebih ke itulah, kayak dulu pernah dicaci maki, direndahkan, dibeda-bedain, pokoknya parah sih lah, gitulah. Berarti chapter 1 itu menceritakan tentang apa? Diskriminasi, intimidasi atau gimana? Lebih ke intimidasi sih. Intimidasi. Jadi Iya. tentang kamu yang Dulu pernah ya ya di
direndahkan lah ya sama orang sekitar gitu. Seolah-olah aku di situ tapi nggak ada. Nah, Hmm. gitu anjingnya. Itu tiap chapter itu satu desain atau gimana? Atau Eh, ada beberapa desain? satu pas kalau untuk chapter 1 itu kan saya ambil dari soal itu tadi. Ya. Sebenarnya itu banyak, chapter 1 itu banyak, tapi yang aku post di sosmed cuman 2 saja. 2. Karena kan dulu kan itu sistem saya berjual kan ini punya pre-order. Ibarat misal kalau ada yang pesan dulu baru aku buatin gitu. Oh. Ya, Berarti kamu upload desainnya dulu ya. ya misal kalau ada yang lihat ya gini gitu. Tapi sebenarnya itu dari kapan sih mulainya? Dari awal tahun 2022 ya. Dari awal tahun 2002 udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Ya Ya. lebih lah. 2 tahun lebih. Itu kamu per chapter itu ada masa waktunya nggak sih atau Oh, kalau itu sebenarnya setiap chapter itu aku bikin limited edition. Limited edition. Itu limited. berarti cuma beberapa desain aja? Iya, ya cuman Cuma beberapa apa ya? Beberapa piece. ya sudah lah, terus kan ada chapter lagi gitu. Jadi aku sini kan aku kan tadi kan kamu nanya nanti kayak filosofinya gimana. Ya. Di sini kan aku mau menjelaskan soal filosofi dari band-band yang udah aku buat. Untuk chapter pertama kan itu tadi yang udah aku bilang. Nah, Terus di chapter kedua kedua. itu apa ya? Tadi yang aku bilang soal percintaan. Dimana dulu pernah ya bukannya alay atau gimana kan? Ya namanya anak muda. Nah, iya. Anak Kan muda. semua orang kan pasti ada masa lalunya kan. Ya. Bener. Aku juga pernah kok ngalami patah hati. Wah, patah hati ya. Sekarang lagi patah-patahnya. Patah-patah. Jadi aku juga ngerasain gitu rasanya. Enggak, kamu enggak pengen dicangkok atau gimana yang patah? Apanya ini? Dicangkok. Mulutnya dicangkok. Ya, lanjut ya. Chapter 2, chapter 2. Chapter yang 2 itu aku sebenarnya karena soal percintaannya jujur apa ya, pas aku dulu pernah yang namanya cuman sebagai nama gelisnya apa sekarang badut ya. Waduh. Pernah dijadiin badut, pernah apa cinta bertangan ya pernah, apalagi pacar yang direbut sama teman sendiri pun pernah gitu. Kebetulan lagunya pas nih backsoundnya. Wah. Jadi ngesat bareng-bareng anjing. Ya itu sih. Kalau untuk chapter ketiga itu apa ya? Benar nih, chapter 2 dulu, chapter 2. Chapter 2 itu ada berapa desain? Untuk chapter 2 itu ada aku bikin 4, ada 4 tapi yang aku post cuma 2. Yang aku post soalnya yang lain itu cuma beberapa piece sih, makanya enggak aku post. Ya kayak pas ya sama terus kayak di chapter yang pertama itu. Jadi antara chapter 1 itu kan tadi intimidasi ya? Ya Intimidasi. Chapter 2 percintaan. Soal percintaan yang intinya kalau yang pertama kan itu, tapi aku presentin ke horor. Yang kedua, yang kedua pun ya gitu. Jadi soal percintaan tapi aku presentin ke soal horor lah gitu. Oh. Berarti kamu twist antara percintaan dengan dark gitu ya, yang Ya, bisa suatu yang gelap. Oke, menarik. ya. Sekarang yang chapter 3, ceritanya tentang apa? Kalau untuk chapter 3 sih misal mungkin kalau sekarang pasti kelihatan kayak konyol gitu, kayak seolah-olah aku pun ini otak aku pakai di mana gitu kan. Soalnya di chapter 3 itu apa ya, aku ambil dari intinya kayak suatu kesesatan dan kenakalan remaja-remaja gitulah. Masa lalu. Iya. Tapi di salah satu kan di chapter 3 itu kan ada berapa pas ya? Ada tiga. Di salah satu chapter 3 itu ada yang aku sebagai pengingat lah buat aku sendiri. Reminder. Pengingatnya itu ya aku ceritain ya. Soalnya agak gimana gitu misalnya. Gimana nih? Dulu itu aku memang ya karena kenapa aku kasih ini kan aku suka kan yang berbau drag ya. Sewaktu itu aku tuh gimana ya, hampir
terjerumus ke suatu kegelapan dark gitulah. Intinya semisal aku sampai bener-bener itu aku masuk ke situ, aku malah feeling mungkin semisal aku tobat nggak bakal aku dimaafin sama Allah. Apa sih kenakalan apa? Boleh di-spill nggak kenakalannya? Kau sih ya. Karena penasaran ya. Nanti kalau bahaya disensor. Oke. Jadi dulu tuh aku pernah yang karena apa ya, bisa dibilang karena kepo banget sih, kepo banget. Aku tuh sampai searching, pokoknya setiap situs aku buka. Aku cuman cari apa aja, cari gimana cara memanggil iblis. Wow. Jadi konyol kan, kayak ini orang otaknya gimana gitu loh. Ya kan gimana, soalnya aku juga kan penasaran. Ya aku kan pas waktu itu aku nemu suatu artikel. Ya di artikel itu komplit, sumpah bener komplit. Tapi aku nggak mau jelasnya soal itulah artikelnya apa gitu, punya apa. Di situ gimana kayak ibarat mungkin ya kalau di doa gimana cara manggil itu di situ. Iya, ritual. Ya bisa bilang ritual di situ. Tapi entah kenapa, tapi pas waktu itu aku jujur bener-bener pengen ngelakuin hal itu karena aku pengen tahu apa sih bener nggak sih, salah nggak sih apa yang aku cari itu yang dia bilang di artikel itu bener nggak. Pas waktu itu aku mau ngelakuin hal itu, entah kenapa apa ya, aku merasa gelisah, takut dan terus di isi kepala aku tuh apa ya, aku mempunyai gambaran semisal aku masuk di situ, jadi aku bakal kedepannya tuh aku bakal terjadi begini gitu. Ya mungkin karena Allah lah ini, Allah Subhanallah. masih sayang sama aku, jadi seolah dia bisikin jangan masuk. Sebenarnya itu ya, makanya itu jujur ya konyol sumpah pas waktu aku bikisannya itu. Waktu itu apa ya, pulang kerja lembur, langsung sampai rumah aku kan mandi, habis itu bikin kopi lah, nongkrong di teras rumah, ngopi sambil ngerokok. Tahu kan waktu itu aku ngelamun, yang aku ngelamun entah kenapa aku ingat dosa-dosa apa yang pernah aku buat. Ini kayak dosa sama masa lalu ya, sama itu yang hampir masuk ke dalam kegelapan itu. Tanpa disadari di dalamku aku nggak apa ya, sampai aku nggak ngerasa air mata aku itu Nangis ya? Iya enggak, ya bukan dibilang rasa, cuma entah kenapa, karena ya itulah cuman karena inilah dosa aku gimana gitu. Lah sewaktu itu langsung aku bikin chapter aja gitu, langsung aku bikin. Lah di situ di satu kaos itu aku bikin dari potongan gambar-gambar. Jadi potongan gambar-gambar itu dari kayak awal kita soal pas waktu aku pengen manggil iblis itulah. Kayak gambar-gambar ritualnya, kayak gambar pentagram gitu-gitu. Tapi di bawahnya itu kayak ini loh, kalau kamu masuk ke sini akibatnya kayak gini, kayak mungkin kamu sudah ibarat mencapakan Allah pun mungkin tidak bakal memaafkan kamu. Intinya kayak ada gambar-gambar neraka begitu. Makanya itu intinya ya cuman bukan buat aku sendiri, mungkin kalau ada orang yang tahu lah maksud apa itu, mungkin bisa jadi pengingat orang-orang lain namanya gitu. Jadi di chapter 3 itu ini sebenarnya ceritanya lumayan panjang ya, chapter 3 ternyata. Iya. Berarti apakah di antara ini dari chapter 1 sampai 3, apakah chapter 3 yang paling sulit dibikin atau gimana? Atau justru malah ini yang menarik untuk dibikin? Menarik. Chapter 3 yang paling menarik untuk dibikin. Karena momen-momennya waktu itu sih terlalu gimana ya, itulah jujur malah aku yang sulit desain kayak karena aku plesetin ya, jujur aku malah desainnya yang kesulitan ya di chapter 1 sama 2. Ya. Tapi kalau yang chapter 3 ini aku nggak ada yang namanya kesulitan sih, enggak, karena langsung
masuk ke dalam pikiran langsung aku buat gitu. Gokil. Chapter 3, chapter 1 tentang intimidasi, chapter 2 tentang percintaan, Ya, chapter 3 tentang kenakalan. kenakalan remaja dan intinya kayak Ini kesesatan lah gitu. penyesalan, Ya ada ada penyesalan juga. penyesalan. Dan semua ditwist sama dark. Oke, sekarang yang chapter 4. Chapter 4 ceritanya tentang apa? Kalau yang chapter 4 sih ya masih aku ambil dari pernah yang pernah aku alami. Oh. Jadi di chapter 4 itu aku ngambil cerita penyebab orang-orang itu mempunyai penyakit mental. Jadi gitu, di chapter 4 itu apa aja sih penyebab orang-orang yang bikin itu mentalnya kena Mental health. ya. Memang itu aku kayak yang awal lah, kayak soal itu penindasan, percintaan, setan itulah. Ya makanya itu kan mungkin pastikan ada penyakit mentalnya kan, disebabkan oleh apa. Ya di chapter 4 itu ya itu aku Ngeritain bikin, tentang itu. penyebab apalah yang bikin mental seseorang itu kena, mental saya sendiri kena gitu. Berarti bisa dibilang chapter 4 ini adalah lanjutan dari chapter 3 hari ini. Ya bukan lanjutan sih. Bukan lanjutan. Jadi memang sequel baru ya. Iya. Cuman itu ya contohnya kayak di chapter 3 21. Oh iya. Ya makanya itu ya chapter 4 intinya penyebab seorang mempunyai penyakit mental karena apa gitu intinya gitu di chapter 4. Terus yang malah yang ada tulisannya itu di chapter 5 yang lagi diproduksi. Yang lagi diproduksi. Ya, belum launching sih. Ya bulan ini sudah jadi. Di chapter 5 itu aku punya filosofi ini loh, penyakit mental yang telah diperbuat di chapter 4. Oh, jadi semisal ya contoh ya, kayak tadi di percintaan itu kan setiap kan pasti kan ada yang namanya mental. Dan ini penyebabnya ya di chapter 5 ini nama penyakitnya ini semua gitu. Jujur saja aku kan aku pernah ya tahu lah kayak di psikolog itu aku pernah nanya sebenarnya aku tuh punya penyakit mental yang namanya bipolar. Kamu Iya. punya bipolar? Iya. Apa tuh bipolar kak gimana? Kalau bipolar itu apa ya, suatu penyakit mental yang tadinya orang itu senang, entah kenapa tiba-tiba sedihnya itu banget gitu. Oh, berarti kayak mood swing gitu ya? Ya kayak ibarat yang tiba-tiba senang terus kadang tuh tiba-tiba bisa nangis gitu sendiri. Iya. Bisa yang aku tanya di psikolog ya gitu jawabannya. Terus dia pun tahu penyebabnya apa kayak misal kayak aku terlalu berpikir sesuatu kejadian yang tidak mungkin itu terjadi. Dan aku pun selalu gelisah apa yang pernah aku buat. Terus apa ya, aku tuh apa yang aku ambil ya, apa yang aku tangkap dari semua itu, entah kenapa bikin aku gak nyaman, seolah-olah semua ini kesalahan dari aku semua. Menyalahkan diri sendiri ya, karena terlalu berpikir banget sampai seolah-olah semua itu kesalahan dari saya. Itu yang gokil. Berarti dari semua chapter itu memang diambil dari keresahan yang kamu alami ya semuanya? Iya, semuanya dari chapter 1 sampai 4 sama 5 ini yang akan rilis itu aku ambil dari semua kalau kesah dari masa lalu sampai sekarang. Gokil. Jadi, menarik. Gimana ya? Jujur sih, kayaknya dari dulu emang aku orangnya bisa dibilang ambivert. Ambivert itu sifat gabungan dari introvert sama extrovert. Gitu. Dan aku pun semisal aku cerita ya soal kelah kesah aku sendiri. Keluh kesah. Ya, keluh kesah itu aku pilih teman. Benar. Oh ya. Teman. Ya bisa dibilang soalnya ya, aku pun orangnya enggak sembarangan semua orang aku cerita enggak. Jadi aku benar-benar cari teman yang mungkin aku nyaman untuk bercerita. Gitu. Ya makanya itu inilah kayak ibarat karena aku kesulitan untuk cerita sama seseorang, jadi aku pelampiaskan semuanya di brand saya sendiri. Oh, sama kayak aku berarti. Aku kan juga ikut stand up kan. Karena kamu stand up?
Loh, Jadi masa kapan? masa baru tahu anjing. Oh. Enggak, maksudnya sing peta bahas adalah aku kan ikut stand up juga kan, dan aku tuh orangnya nggak punya temen. Jadi Hmm. aku tuh kadang kalau nuangin keresahan tuh dalam bentuk materi gitu, Oh ya. dalam bentuk materi, dan kadang memang itu yang bikin kita bisa merilis keresahan itu sendiri gitu. Ibarat kayak jalan ninja kamu lah itu ya. Nah, Dengan dan cara ikut podcast. Nah, kalau sedangkan aku tumpahin di brand yang nah, kedua gitu. dan itu bagus menurutku karena daripada dipendem terus malah stres kan. Iya. Dan dari semua yang kamu bikin, apa aja sih kendala yang kamu alami? Dari cara produksi apa gimana gitu. Saat produksi mungkin dari semuanya. Kendala awalnya dulu ada nggak? Ada nggak sih kayak problem-problem? Kalau untuk awal sih cuman apa ya? Cuman gimana sih cara orang-orang itu tahu lah kalau aku punya brand dengan kualitasnya segini-segini gitu. Kesulitan aku sih pas kalau awal kan gitu sih. Memasarkan itu ya. Iya, cara pemasarannya. Tapi target target kamu tuh sebenarnya apa? Kalangan apa? Anak muda, mahasiswa atau anak balita? Mungkin nanti kita nggak tahu. Siapa tahu ada balita anak setan itu. Ya, ya. Aku kalau sambil rokok boleh. Boleh, silahkan. Rokok Bebas dulu, di sini rokok dulu, bebas. rokok dulu. Oh, santai santai. Santai. Oke, oke. Minum. Oh, target target Kalau soal target sih, target pasar. target pasar sih aku nggak milih-milih sih. Bebas ya. Bebas, yang penting dia beli Dan itu dia pun- bayar. Iya. Makanya yang namanya jualan kan ya. Ah, Isu misal kayak kakek-kakek tuh. Kakek-kakek. kakak kalau nenek-nenek, pingin juga boleh. Mungkin minat. Kalau mau beli ya nggak apa-apa beli sembarang. Apa mungkin Mas Rasma nantinya nikah terus punya anaknya suka ya nggak apa-apa beli aja. Kayak nggak suka sih anakku sih. Kayak bukan nggak suka sih, tapi aku nggak pengen sih ngasih itu. Masa anakku petak kayak brand Sesat gelap-gelap. kayak apa yang pernah aku alami di temanku. Tapi itu semua kan sebenarnya nggak itu kan, nggak menyesatkan. Itu kan justru dari Suatu kayak pembelajaran kan, ibarat hasil dari. kayak aku ngasih tahu lah kayak ketimbang kayak kepo pengen ngelakuin mending janganlah, cukup tahu cerita dari aku sendiri lah. Benar. Soalnya ya soal ya, aku dari cerita-cerita aku dari awal sampai ini sekarang aku nggak pernah sih, ya bukannya gimana, aku nggak pernah yang namanya cerita soal karangan seolah-olah itu terjadi di aku, nggak pernah. Jadi Berarti aku, itu real ya. ya real. Jadi aku banyak sih kayak di tongkrongan gitu, kayak ada ya teman-teman nanya gini-gini, ya aku jawab kayak sesuatu yang pernah aku alami gitu. Kalau semisal sesuatu yang belum pernah aku alami nggak bakal aku cerita gitu, kalau apa mesti kayak nggak bakal aku omongin lah intinya gitu. Ya. Kalau harga bajunya kira-kira itu cuma baju atau gimana? Ya cuman baju aja sih. Cuma kaos, nggak mau bikin Dulu pernah hoodie atau gimana? di chapter 2 itu pernah bikin Oh, hoodie. ada hoodie-nya ternyata. Ada. Ya pas waktu itu sih cuma coba-coba sih. Tapi nggak ada yang minat, kebanyakan minatnya di kaos. Oh, Nggak malah ada. Soalnya, malah yang ramai kaosnya. iya, makanya di aku kalau semisal pengen bikinnya lain ya mungkin ya doain aja. Orang-orang kan banyak yang itulah. Harganya mulai dari berapa? Untuk Apakah semua chapter harganya sama atau beda-beda? beda-beda. Beda-beda. Ya, yang bikin aku beda karena dari chapter 1 sampai ke 4 itu bahan kain dan bahan sablonnya itu sudah beda. Dan kayak kesulitan aku dari aku yang desain gambarnya gitu sih, yang bikin beda di situ. Oh, jadi memang kesulitan mendesainnya juga mengaruhi harga ya. Untuk kain sih, untuk kain di chapter 1, 2, 3 itu aku pakai kain 30S. 30S, cotton Ya. 30S. Untuk yang di chapter 4 sama yang 5 ini tentunya
itu aku pakai 24S. 24S yang Jadi lebih tebel ya. Iya, yang tebel. Kalau untuk sablon sih yang di chapter 1 2 3 aku pakai DTF. DTF. Iya, pakai DTF. Kalau yang ini yang 4 ini aku pakai plastisol. Jadi karena apa ya, jujur kemarin di apa ya, pernah ini kembali lagi di chapter 3 ya, pernah aku mumpung aku lagi ingat ya, waktu itu karena apa ya, karena konsepnya soal kenakalan dan kesesatan, sampai ada pernah ini brand dari luar negeri, tapi aku nggak berani nyebutin nama brandnya ya. Oh ya. Lah di situ brandnya itu bikin pernik-perniknya itu yang kalau aku lihat kayak menjurusnya kayak satanik gitu loh. Oh ya. Bisa dibilang satanik lah, soalnya di luar negeri itu dia produksi kalung, gelang sama cincin. Lah waktu itu dia nawarin cincin sama kalung. Lah di cincinnya itu ada lambang pentagram sama di kalungnya. Pentagram itu yang segitiga itu ya? Ya, segitiga itu sama itu salib terbalik. Ya itu waktu itu dia ngajak collab. Jadi kan model saya kan pakai kaos kegiatan dan sekalian pakai pernik dari itu brand luar negeri itu. Gitu. Tapi ya kenapa aku nggak mau, karena waktu itu pun ya aku pun juga lagi rilis lah, intinya merintis. Lagi merintis. Ya lagi merintis. Intinya dia cuman memang kayak pernik yang diakhiri memang gratis lah. Tapi aku kan bayarnya bayar ongkirnya kan. Karena waktu itu kan namanya luar negeri kan makin kan mahal kan ongkirnya. Itu yang bikin aku nggak mau lah gitu. Ya udah itu pas di chapter 2 untuk chapter 3 tadi katanya. Iya, di chapter 3 maaf salah. Untuk yang di chapter 4 sih alhamdulillah kemarin apa ya, soalnya pas di chapter 4 sih aku sampai posting untuk pembelian bisa pre-order juga. Lah entah kenapa kok di chapter 4 ini kok banyak yang minat. Apa mungkin karena soal koyo relate mungkin kebanyakan orang yang mengalami mungkin itu. Ya alhamdulillah pas waktu itu aku produksi berapa piece ya? Ya akhir 60-an lah, 60 piece. Dengan seketika itu habis 1 jam udah ludes habis terjual. Waktu itu di chapter 4. Di chapter 4. Iya. Ya alhamdulillah sih, ya mungkin gimana ya, yang supaya namanya perjuangan proses kan pasti ada sih lah. Mungkin ya kadang ya ada turun, naik turun naik lah gitu. Ya mudah-mudahan sih lancar terus sampai intinya amin suatu brand lokal yang sedunia itu tahu semua. amin. Jadi berapa harganya tadi? Kalau untuk Persyaratan. harga untuk yang ini ya kan aku bikin limited edition. Ya. Jadi setiap chapter yang udah aku buat nggak bakal aku produksi lagi. Jadi kan ini berarti kita nggak bisa nih kalau misal aku pengen beli yang chapter 1 udah nggak bisa. Berarti harus cepet ya. Iya. Harus sekarang apa ya itulah kaos-kaos artikel-artikel yang sudah itu sudah nggak ada stok. Sudah nggak ada stok. Jadi karena itu bikin limited edition gitu. Oh alah. Untuk kalian mungkin takut kehabisan di chapter 5. Di chapter 5 aku filosofinya soal yang mental yang bernama bipolar. Jadi untuk kalian semisal mau beli pesan dari sekarang bisa. Karena yang saya khawatirin kayak di chapter 4 ada yang mau pesan tapi udah habis. Jadi buat kalian bisa pesan dari sekarang. Chapter 5 yang menceritakan soal penyakit mental yang nama bipolar. Untuk harga aku kasih harga 95.000. Via WhatsApp. Via WhatsApp. Oh berarti bisa dibeli lewat WhatsApp. Gak ada itu ya? E-commerce kayak Tokopedia atau Shopee gitu. Gak dijual di situ. Dulu pernah. Tapi kan gimana ya, cara pemasarannya sulit. Malah susah. Karena lagu berintis ya kan awal-awal gitu. Jadi
Jadi ya mending lewat WA aja dulu. Jadi bisa dibeli lewat WA di 08 berapa? Sekian. Nanti di Untuk nomor sana. WA bisa lihat di Instagram. Oh, iya. Itu disitu udah kita interaksi. Instagramnya Leviathan Match 666. Ada itu nggak, ada simbol-simbolnya? Leviathan underscore atau Leviathan nggak ada? Nggak ada. Cuma Leviathan Match 666. Ya tunggu aja. Mending sekarang kalau kalian takut kehabisan stok bisa pesen dari sekarang, atau ya sekalian di follow Instagram Leviathan Oke. Match 66. Jadi selalu pantau story, soalnya aku selalu setiap ada artikel baru selalu aku post story soalnya. Ya cuma ingatin aja sih, nanti kan pengen beli tapi nggak bisa stok gitu. Wajib sih, wajib ditumbas. Leviathan Tapi Match aku 6. di WA pun ada grup. Ada grupnya Ya, juga. ada grup WA. Apa Jadi, grup reseller atau di grup WA itu ya isinya cuman orang-orang baik sih, orang-orang baik yang selalu support benar aku. Wah. Berarti apakah ada syarat khusus buat masuk ke grup itu? Gak ada. Nggak ada. Semisal ada yang masuk, ya cukup hubungin aja lah, bisa langsung hubungin kalau bang saya mau masuk di grup, ya nggak apa-apa, silakan masuk aja. Apa benefitnya gabung grup? Ya salah satunya itu tujuannya, itu sih kayak biar nggak kehabisan stok juga. Oh, berarti bakal lebih awal ya di umumnya. Ya karena ketimbang saat aku bingung untuk ngelis kayak WA yang mungkin masuk, jadi aku bikin grup gitu. Ya, bener sih. Karena lebih gampang juga kan di grup kan. Ya Ketika kita rilis tuh udah ada notif gitu. Iya. Daripada Instagram kan kita harus buka Instagram dulu dan kadang suka ke skip. Ya tapi kalau kalian udah pesan untuk barang yang udah pesan nggak bisa di cancel. Oh iya, Ya, nggak bisa di cancel. tapi bisa diretur nggak kalau misal ada kerusakan atau gimana? Nggak. Nggak bisa diretur. Nggak. Ah, Ya gitu. karena itu sih alasannya, karena aku bikin limited edition. Oh. Alasan aku bikin itu ya itu Dan karena kualitasnya memang benar-benar bagus ya. aku ya kalau dari aku sendiri sih aku yakin lah. Soalnya yang mau rilis ini kan itu udah pakai 24S untuk sablon pakai plastisol, dan itu ada ya paling ya gratisan kayak stiker. Aku intinya itu aku jual dari 5. Wah. Nah, kapan nih chapter 5 rilis? Tadi kan belum dijelasin nih tanggal berapa. Ini kita tag video tanggal 13 Februari. Kira-kira kapan mau dirilis kaos Untuk chapter 5? tanggal berapanya aku belum tahu sih. Hmm. Mending Pantengin aja di pantengin story Instagram. Instagram Leviathan jangan sampai lupa 10. Gokil. Jangan lupa di follow Instagram Leviathan Match 666. Gokil. Terima kasih Mas Adi Oke, sudah oke. bercerita tentang Terima kasih buat Anda Mas Anjas Gokil. Prasma. Udah mau datang. Ini udah undang untuk ibarat cuma pengen tahu gimana sih soal cerita-cerita. Gokil. Berterima kasih lah. Soalnya ini podcast sama aja saya sama saja aku ceritain keluh kesah sih. Ya benar. Ya, gitu. Dan apa juga siapa tahu bisa menjangkau lebih banyak juga kan, lebih banyak pembeli, Amin. dan semoga aja menjangkau, karena ya jangan diharapkan lah dari channel saya yang masih kecil ini. Aku tahu sih ya. Dan namanya proses ya. Terima kasih Mas Adi sudah Oke, datang. Sama-sama, terima kasih juga Mas Anjas Prasma.